Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin bahasa Jepang kita terdengar lebih hidup dan gak kaku. Kita akan belajar menggabungkan kalimat-kalimat simpel jadi satu kalimat yang lebih kompleks dan ngalir. Pokoknya, biar percakapan kita makin kedengaran luas. Yuk, langsung kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa pas ngomong bahasa Jepang itu kok kayak baca buku teks banget? Kalimatnya pendek-pendek, kepotong-potong, rasanya kaku. Nah, di sesi ini kita akan coba perbaiki itu. Ada dua pola tata bahasa keren yang bisa bikin kalimat Anda jadi lebih nyambung dan alami. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Di kolom kiri ada dua kalimat yang terpisah. Saya kerja, saya belajar bahasa Jepang. Ya benar sih, tapi kurang natural kan? Nah, bandingkan sama yang di kanan, kita gabungin jadi satu. Saya belajar bahasa Jepang sambil bekerja. Kalimat ini bukan cuma lebih efisien, tapi juga kedengaran jauh lebih alami. Inilah tujuan kita. Oke, kita masuk ke alat pertama kita, nagara. Partikel ini, berguna banget buat ngejelasin kalau kita lagi ngerjain dua hal sekaligus. Pas banget buat yang suka multitasking. Jadi gampangnya gini, nagara itu kita pakai buat nyambungin dua aktivitas yang kejadiannya barengan. Tapi ada satu aturan penting yang harus diingat. Kegiatan yang jadi sampingan itu ditaruh di depan nagara. Nah, kegiatan utama kita itu ditaruh di paling belakang kalimat. Cara bikinnya gampang banget, cuma 3 langkah aja. Pertama, ambil kata kerja bentuk masuk, misalnya Kiki masuk. Kedua, buang masuknya jadi sisa Kiki. Langkah terakhir, tinggal tempel deh nagara. Jadi, Kiki nagara. Simpul kan? Rumus ini berlaku buat hampir semua kata kerja loh. Biar gampang nempel di kepala, bayangin aja nagara itu kayak kita lagi juggling atau nyulap dua kegiatan sekaligus. Kita ngerjain dua hal barengan, tapi pasti ada satu yang jadi fokus utama. Nah, itulah inti dari nagara. Nih, kita lihat contohnya. Ongako kiki nagara shokuji shimasu. Di sini, dengerin musik itu kan aktivitas sampingannya, sementara makan itu aktivitas utamanya. Ingat ya, yang utama itu selalu ada di akhir kalimat. Lanjut, alat kita yang kedua adalah shi. Kalau tadi nagara buat gabungin tindakan, nah shi ini fungsinya buat gabungin beberapa alasan. Ini bakal bikin penjelasan atau argumen kita jadi lebih kaya dan detail. Jadi, poin kuncinya di sini adalah she itu pas banget dipakai kalau satu alasan aja tuh rasanya nggak cukup. Dengan pakai she, kita seolah-olah bilang bukan cuma itu loh alasannya, ada lagi yang lain. Ini bikin argumen kita jadi lebih berbobot. Coba kita pakai analogi ini. Saat kita pakai she, kita tuh nggak cuma ngasih satu fakta. Kita seolah-olah lagi nyusun beberapa bukti buat mendukung omongan kita. Atau lagi nambahin warna biar gambaran yang kita kasih jadi lebih lengkap dan jelas. Contohnya kalimat ini. Kita bisa bilang, kono mise wa nedan mo yasui shi, sakana mo atarashi shi. Toko ini harganya murah dan ikannya juga seger. Kita ngasih dua alasan kan? Ini bikin deskripsi kita jadi jauh lebih meyakinkan. Perhatiin deh, shi-nya ditempel setelah tiap alasan yang kita sebutin. Nah, ini nih yang sering bikin bingung, bedanya shi sama kara apa? Gini, kara itu kita pakai buat satu alasan yang spesifik dan langsung. Contohnya, yasui kara kaimasu. Karena murah, saya beli. Udah, titik. Kalau shi, kita pakai buat ngasih beberapa alasan. Contohnya, nedan mo yasui shi oishi. Harganya murah dan lagi rasanya enak. Oke, teori udah, contoh juga udah. Sekarang gimana sih kalau tata bahasa ini dipakai di percakapan beneran? Yuk kita intip. Di percakapan ini, Miller-san lagi ditanya kenapa homestay itu ide yang bagus. Coba perhatiin jawabannya. Dia pakai she buat ngasih dua alasan sekaligus. Pertama, dia bisa ngobrol bahasa Jepang sama teman-temannya. Dan kedua, rumah gurunya dekat. Ini bikin argumennya jadi lebih kuat kan? Kalau kita lihat dialognya secara utuh, kita jadi dapat konteksnya. Penggunaan she oleh Miller-san ini bikin jawabannya jadi kedengaran alami banget dan komplit. Nggak kayak jawaban hafalan dari buku. Yuk, coba kita bedah bareng-bareng. Jadi si Miller ini nggak cuma bilang, karena saya ngobrol sama temen. Enggak. Dia membangun argumennya dengan nambahin alasan kedua. Plus, rumah guru juga dekat. Penggunaan she di sini benar-benar bikin penjelasannya jadi utuh dan logis. Oke, sekarang gimana caranya biar semua ini nempel di kepala dan bisa langsung kita praktekkan? Kita masuk ke bagian rangkuman dan latihan. Ini dia, trik jitunya. Ingat aja, nagara itu buat multitasking.
Terus she itu buat nambahin alasan. Kayak kita bilang, dan lagi pula. Untuk negara, jangan lupa aksi utamanya selalu di belakang. Dan she, pakai itu biar opini Anda kedengeran makin meyakinkan. Nah, sekarang giliran Anda. Saya punya tantangan kecil nih. Coba deh deskripsikan rutinitas pagi Anda pakai naga. Misalnya, saya minum kopi sambil baca berita. Terus coba juga jelasin kenapa Anda suka atau mungkin nggak suka sama kerjaan Anda pakai she. Contohnya, kerja Anda menantang sih, dan teman-temannya juga asik. Nah, sekarang Anda punya 2 alat baru buat bikin bahasa Jepang Anda jadi lebih ekspresif. Coba deh pikirin ide-ide lain apa lagi yang bisa Anda gabungkan pakai 2 pola ini. Kuncinya cuma satu, terus berlatih. Nanti juga bakal terasa kok percakapan Anda jadi jauh lebih lancar. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di lain kesempatan.